Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Ya, eh, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Ya, kalau siap, tolong ketua kelas dipimpin. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, Bapak mau cek kehadiran dulu ya. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Terus siapa lagi? Sudah. Jadi cuma satu orang ya. Boleh ya. Kemana itu Bale? Sakit. Oke, kalau Bale sakit, kita doakan bersama-sama. Semoga cepat diberikan kesembuhan kembali. Mari kita membaca Fatihah untuk Bale. Al-Fatihah. Ya, oke, kita lanjut ke itu ya, materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya, ya, kalian pernah nggak merenung tentang misalkan hari bisa sampai 7 hari, terus apa lagi? Bulan bisa sampai 12 bulan, atau matahari yang terus berputar setiap hari, siang dan malam berganti. Pernah nggak berpikir seperti itu? Hebat ya. Siapa yang menetapkan hal itu? Ya, Allah Subhanahu ya. Kemudian pernah nggak kalian punya cita-cita? Pernah. Coba cita-citanya apa? Di sini. Ada yang pengen jadi dokter? Kira nih jadi apa? Koki, tukang masak ya. Ya. Bagus cita-citanya. Nah, cita-cita itu bisa diraih atau tidak? Bisa. Dengan cara apa? Berusaha. Betul sekali ya. Bagus-bagus nih. Apa hebat-hebat anak-anak Bapak ini ya. Pak, apa sih hubungannya menanya tentang
hari, tentang bulan, ya. Terus tentang cita-cita, ya. Nah, kaitannya karena pada hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar, ya. Apa sih iman kepada qada dan qadar? Ada yang tahu? Pengertian dari iman qada dan qadar ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau takdir pernah dengar gak? Ya, takdir atau nasib, nasib. Pernah? Ya, apa itu? Apa? Ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, qada dan qadar atau takdir atau nasib itu sebuah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qada sendiri itu berarti eh, sebuah perencanaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Al-Mahfuz, ya. Sedangkan qadar itu adalah perwujudannya. Perwujudan dari kodo atau gambarannya begini, ya. Gambaran apa? Gambaran contoh kecilnya misalkan kita ingin membuat rumah, ya. Kemudian sebelum membuat rumah, kita pasti sudah membuat perencanaan terlebih dahulu, ya. Membuat gambarnya terlebih dahulu. Dibuatlah gambarnya sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita, ya. Nah, setelah dibuat gambarnya, perencanaannya, kemudian dijadikan sebuah bangunan yang konsepnya seperti tadi, ya, yang kita buat. Nah, konsep atau gambar itu diibaratkan sebagai kodok. Sedangkan bangunan yang sudah dibangun itu dinamakan qadar. Nah, itulah kodo dan qadar. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, Bapak mau menampilkan video terlebih dahulu, ya. Oh, sebelum menampilkan video, Bapak mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis takdir dalam kurung mubram dan mu'alak beserta contohnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sikap yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berikhtiar, berdoa, tawakal, syukur dan sabar. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar serta membuat paparan sederhana tentangnya, ya. Nah, inilah 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Semoga kita bisa mempelajari keempat ini dengan baik, ya. Oke. Setelah itu kita akan menampilkan video, ya. Sebelum kita lanjut. Nah, ini videonya. Silakan disimak dengan baik. Maaf, ininya Bluetooth. Bluetooth-nya nggak nyala, ya. Kita kalau Bluetooth aja, buka. Nah, ini masih segar.
Gak busuk deh. Ah, apa? Bola aja, tadi tahu. Aku tak mau. Aku di madu. Aku tak mau. Aku di madu. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا Buah mas, buah, 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 buah mas, buah, 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 buah. Temukan kode unik di tutup botol Aqua. Kirim kodenya lewat WhatsApp. Instant freeze with Bushman Ice Cool. Push the limit. Oh, boleh disebutin ciri-cirinya. Pokoknya warna hitam tadi.
Ya. Bagaimana apa mas? Orang itu. Kayaknya nggak ada yang jatuh di sini tadi mas. Saya nggak lihat mas. Ada deh. Enggak. Terima kasih mas. Saya udah. Ya belum bisa lah. Berarti ya itu sudah biasa. Jadi udah. Buahnya nggak mau dibeli. Oh ini aja. Wah, ini. Dua mas, buahnya boleh dibeli, silakan. Bagus nih. Ya dong. Sesuai itu aja, masih segar. Santai aja mas deh. Jangan, kalau segar. Dipilih-pilih ya, soalnya ini kayaknya banyak yang busuk ya. Segini. Apa segini? Karena dagingnya pusing. Panas-panasan. Cuma dapat segini. Oh, ada mana yang belinya? Dua mas. Mana ini? Ya mana saya tahu. Ini jadi namanya. Itu aja seger aja. Ini kalau musuh pakai mana? Ini kalau beli di sini. Kalau sana beli di sini. Mas, anak saya kan mau dalam makan buah ini. Anak saya ini. Kerja gimana ini? Mana saya tahu. Kalau anak saya mati gimana? Mau saya rumah sakitnya. Saya nggak tahu. Buah saya tadi seger. Mau gimana? Woi. Aduh, mahal. Saya mau beli buah mas. Berapa kilo mas? Saya borong semuanya. Serius mas? Serius? Ayo bagus. Mas sudah berapa tahun jualan buah? Udah lama saya jualan kayak gini mas. Hidup saya gini-gini aja. Yang sabar mas ya. Saya juga pernah seperti mas. Ya,
Sudah disimak videonya? Ada yang bisa memberikan komentar tentang video itu? Coba Kak Irani. Berdiri Kak Irani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di video itu ada dua pedagang yang menjual mangga. Satu pedagang yang jujur dan satu lagi pedagang yang tidak jujur. Terus? Dan ada di sebuah adegan di mana ada pembeli yang terjatuh dompetnya di sekitaran pedagang mangga tersebut. Ya. Lalu pedagang mangga yang jujur tadi mengambil dan ingin mencari pemilik dompet yang jatuh tersebut. Tuh. Dan sementara yang pedagang yang tidak jujur menyimpannya agar tidak ketahuan oleh pemilik dompet tersebut. Ya. Lalu pemilik dompetnya datang ke penjual yang jujur dan bertanya, apakah ada dompet di sekitaran sini yang jatuh? Lalu pedagang yang jujur tadi berkata, warna apa? Dan dijawab bahwa dompetnya berwarna hitam. Dan akhirnya pedagang yang jujur tersebut memberikan dompet tersebut. Dan akhirnya pemilik dompet tersebut mengucapkan terima kasih. Dan sementara ketika pemilik dompet tersebut datang ke pemilik pedagang mangga yang tidak jujur tadi, dan itu tuh pedagang mangga tidak memberitahu, hanya menjawab tidak lihat. Dan setelah bertahun-tahun berdagang mangga, akhirnya pedagang mangga yang jujur tersebut menjadi orang sukses dan bisa membeli mobil. Dan sementara pedagang yang tidak jujur tadi hanya masih berjualan mangga. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali nih penjelasan dari Kak Irani. Untuk apresiasi, berikan tepuk pus untuk Kak Irani. Wush. Ya, tadi kita menyimak video, betul kata Kak Irani, ada pedagang yang jujur dan ada pedagang yang tidak jujur. Buah busuk tetap dijual. Dan akhirnya setelah dibeli oleh pelanggan, buah itu dikembalikan oleh pelanggan. Kemudian selain jujur, menurut kalian ada apa lagi? Bersyukur, betul ya. Tadi ketika pedagang buah itu setelah dagangannya dibeli ya, ada yang bersyukur, tapi sebelahnya malah justru menggerutu ya. Dapatnya cuma segini ya. Kenapa sih dapatnya cuma segini? Buat makan aja kurang katanya, kayak gitu ya tadi. Terus selain bersyukur, apa lagi? Bersabar, betul ya. Ketika belum ada pembeli, dia bersabar menunggu. Ada azan, sholat dulu ya. Terus kembali lagi berdagang ya. Nah, setelah dijalani sekian tahun, akhirnya menjadi pedagang yang sukses, bisa beli mobil. Sedangkan yang satunya karena dia tidak jujur, tidak sabar, tidak bersyukur, akhirnya dia tetap begitu-begitu aja. Nah, itu kesimpulannya bahwa nasib itu bisa dirubah, tapi ada caranya. Tadi itu caranya ya. Pertama kita harus bersabar, kedua harus bersyukur, dan jangan lupa untuk jujur ya. Karena kalau kitanya tidak mempunyai sifat seperti itu ya sulit untuk menjadi orang yang sukses. Nah, oke, sekali lagi berikan tepuk pus. Nah, sekarang kita akan membagi
kelompok, untuk tugas kelompok ya, tugas diskusi. Nah, untuk diskusi pada hari ini, Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama nanti akan berdiskusi tentang pengertian kodo dan kodar. Untuk kelompok yang kedua nanti akan berdiskusi tentang jenis-jenis takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mualaf. Kemudian untuk kelompok 3 akan berdiskusi tentang menyikapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk kelompok 4 yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Oke. Ini sudah dibagi apa belum nih? Kita bagi dulu ya. Coba berhitung. Dimulai dari Kairani. Ya. Ini sampai 4. Ulangi. 4. 4. 4 tadi 4. Ini 1. 2. Ya, silakan. Yang tadi mendapatkan nomor 1 berkumpul dengan nomor 1. Yang nomor 2 berkumpul dengan nomor 2. Yang nomor 3 berkumpul dengan nomor 3. Yang nomor 4 berkumpul dengan nomor 4. Ayo. Segera cari temannya. Sok, tentukan tempatnya. Ayo, kelompok 1, kumpul. Ini kelompok 1. Kelompok 2 di mana? Kelompok 3. 3 mana 3? 3. Kelompok 4. Oke, perhatikan. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan. Ya. Bintang.
Sok dilanjut.
Ini semua kita. HB-nya promo kita. Mana pertanyaan, mana jawaban. Ya, disiapkan pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya. Kemudian ini jawabannya. Ya, disiapkan. Seperti diskusi waktu kemarin ya. Disiapkan pertanyaan dan jawabannya untuk bertanya kepada kelompok yang lain ya. Seperti diskusi waktu kemarin ya. Ya, disiapkan jawaban dan pertanyaannya. Seperti diskusi kemarin.
Waktu tinggal 2 menit lagi. Waktu diskusi tinggal 2 menit lagi. Silakan dipersiapkan materi presentasinya, disiapkan juga pertanyaan dan jawabannya untuk kelompok yang lain. Ya, waktu selesai. Nanti akan presentasi berdasarkan urutan kelompok ya. Untuk presentasi nanti perkenalkan diri ya. Kemudian dari kelompok mana dan presentasikan isinya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kairani Naira Salagi, bisa dipanggil Kairani. Saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok 1. Qada adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, sebelum segala sesuatu tercipta. Qadar adalah ukuran atau perwujudan dari ketetapan qada tersebut dalam kehidupan nyata, serta segala rinciannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk puas untuk kelompok 1. Wush. Ya, tadi kelompok 1 mempresentasikan materi tentang pengertian kodo dan kodar ya. Kemudian silakan barangkali ada yang dipertanyakan kelompok 4 kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah qada dan qadar itu sama dengan takdir? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 4 kepada kelompok 1 tentang kodo dan kodar. Pertanyaannya, apakah kodo dan kodar itu sama dengan takdir? Silakan kelompok 1 dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jawabannya sama, cuman bedanya takdir bermakna luas, kalau koda dan gadar lebih Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, ulangi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jawabannya sama, cuman bedanya takdir bermakna luas, kalau koda dan godar lebih rinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban dari kelompok satu. Menurut kelompok satu, jawabannya adalah sama. Ya, cuma ada perbedaan ya. Kelompok satu ada perbedaan. Perbedaannya yaitu terletak pada makna. Ya, kalau takdir itu maknanya lebih luas, ya. Sedangkan kodo dan kodar maknanya lebih rinci. Ya, itu jawaban dari kelompok satu. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 berdiri dan memperkenalkan diri, kemudian presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rin Fitriani, bisa dipanggil Ririn. Ya, Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. ya. 1. Takdir mubram. Pengertian ketentuan Allah yang bersifat mutlak pasti berlaku dan manusia tidak memiliki peran untuk mewujudkannya. Ciri-ciri tidak dapat dihindari, tidak bisa ditawar, dan sudah ditetapkan sejak awal azali. Contoh, kelahiran dan kematian, hari kiamat, sifat dan fisik, bencana alam. 2. Takdir mualak, pengertian ketentuan Allah yang sifatnya tidak mutlak, melainkan bergantung mualak pada usaha, ikhtiar, dan doa manusia. Ciri-ciri masih bisa berubah mengikuti usaha dan ikhtiar manusia serta melibatkan campur tangan manusia untuk mewujudkannya. Contoh, kepandaian dan kualitas diri, kesehatan, kesejahteraan, atau kemiskinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk khusus untuk kelompok 2. Ya, tadi kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya yang berkaitan dengan perbedaan atau pembagian takdir ya. Takdir menurut kelompok 2 dibagi menjadi 2, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. Takdir mubram yaitu takdir yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat ya. Kalau mualak, takdir yang masih bisa dirubah. Nah, sekarang kelompok 3 barangkali ada pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada laki-laki berganti jenis kelaminannya menjadi perempuan, apakah itu disebut takdir mualak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 3 kepada kelompok 2. Ya. Pertanyaannya, ketika ada laki-laki yang merubah jenis kelaminnya atau mengubah gendernya menjadi ya transgender, menjadi seorang wanita, apakah itu termasuk takdir mualak atau bukan? Ya, silakan dijawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya tidak. Jenis kelamin itu masuknya ke takdir mubram sebab laki-laki yang fitrahnya laki-laki tidak bisa dirubah dengan apapun termasuk operasi kelamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk pus dulu. Push. Itu jawaban dari kelompok 2 ya. Bahwa kelamin itu atau transgender itu bukan termasuk kepada takdir mualak ya. Karena gender itu tidak bisa dirubah dengan apapun ya. Karena kayaknya kaitannya dengan
hukum fikih ya. Contohnya aurat laki-laki dan aurat perempuan pasti berbeda. Apalagi hukum fikih itu banyak. Ya. Sholat ya. Ketika sholat laki-laki diwajibkan sholat di masjid, sedangkan perempuan di rumah ya. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan secara fikih ya, yang tentu tidak bisa dilakukan ketika seorang laki-laki berubah menjadi seorang perempuan, karena itu sudah menyalahi kodratnya ya. Kodrat kita terlahir menjadi laki-laki ya sudah, berarti kita harus menerima. Jangan laki-laki pengen jadi perempuan, itu nggak benar ya, itu menyalahi hukum fikih. Oke, masih ada pertanyaan untuk kelompok 2? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup lanjut ke kelompok 3. Dipersilakan Santun Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menyingkapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sikap seseorang muslim terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ridho, beriman, bersabar, bersyukur dan berprasangka baik kepadanya. Ia harus berikhtiar atau berusaha maksimal mungkin dalam hidup, berdoa dan tidak berputus asa karena segala ketetapan Allah, ridho yang baik dan penuhi hikmah. Dengan menerapkan sikap-sikap ini, seseorang muslim dapat menjaga ketenangan jiwa, memperkuat iman dan mendapatkan ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon dengan takdir Allah cara agar hati tetap tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santun Haji sedikit grogi ya. Nggak apa-apa, tapi sudah bagus, sudah berani menunjukkan menerangkan tentang hasil presentasinya ya. Beri tepuk bus untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya yang bertemakan sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap di sini meliputi apa aja tadi? Menurut kelompok 3, sabar, ikhtiar, bersyukur, berdoa, dan tawakal. Nah, barangkali ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang kita lakukan ketika diberi hujan bertubi-tubi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan dari kelompok 2 kepada kelompok 3, yaitu bagaimana kalau kita diberikan ujian bertubi-tubi? Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tetap bersabar dan berhusnuzon dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jawaban dari kelompok 3, kita harus berhusnudon kepada Allah Subhanahu. Bagus nih jawabannya ya. Kenapa harus berhusnudon? Ada yang tahu? Karena
takdir kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah takdir yang terbaik untuk diri kita, ya. Iya. Bisa jadi kita misalkan terlahir dari keluarga yang sederhana, tapi nilai-nilai adabnya, nilai-nilai keagamaannya, keislamannya lebih baik daripada kita misalkan dilahirkan dari kalangan orang kaya. Ya. Tuh. Seperti itu ya. Masih ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Kalau cukup, kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah menumbuhkan keterangan hati, melahirkan sikap sabar dan syukur, menghilangkan rasa cemas, mendorong sikap tawakal namun tetap berusaha optimis, menghindari sifat iri hati dan kesombongan, serta meningkatkan keimanan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan ini, seseorang akan menerima segala ketetapan Allah baik-baik maupun buruk dengan lapang dada dan tidak larut dalam kesedihan ataupun kesombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 4 yang berkaitan dengan materi hikmah. Hikmah terhadap iman kepada qada dan qadar. Menurut kelompok 4, hikmahnya yaitu hati kita menjadi lebih tenang, ya, tidak risau, ya, karena yakin bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita adalah tadi, ya, itu takdir yang terbaik untuk kita, ya. Nah, untuk kelompok 4 ada pertanyaan nih dari kelompok 1, ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hikmah dari terjadinya musibah bencana alam yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Yang benar biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmah dari terjadinya musibah bencana alam yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 4. Nah, menurut kelompok 4, bukan menurut, ya, pertanyaan dari kelompok 4, apa hikmah dari terjadinya bencana alam, ya, untuk kita, ya, apa itu hikmahnya? Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu hikmahnya adalah sebagai mengingat kita bahwa alam itu harus terus dijaga supaya tidak terjadi bencana alam. Sebab alam ini selalu dirusak oleh kita manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 tadi jawabannya sudah didengar? Sudah. Ya, menurut kelompok 4, bencana alam itu hikmahnya adalah sebagai pengingat kita manusia yang menempati alam ini, ya, supaya lebih menjaga alam lebih baik lagi, ya. Karena rusaknya alam itu tidak lain rusak karena perbuatan manusia yang serakah, ya. Contohnya ada pohon yang bagus kayunya ditebang. Akhirnya terjadilah longsor dan banjir.
Terus apa lagi? Buang sampah sembarang dapat menyebabkan irigasi mampet jadi banjir lagi, ya. Dan lain sebagai. Tentu itu tidak lain bencana itu hadir karena perilaku manusia. Makanya kita sebagai manusia harus menjaga alam semesta ini, ya. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok 4? Tidak ada. Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Akhirnya kita sudah selesai berdiskusi pada hari ini. Bapak akan menyimpulkan beberapa kesimpulan dari diskusi kita. Pertama, kelompok 1 bahwa menurut kelompok 1 Qada dan Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan sejak zaman ajali atau sejak sebelum alam ini diciptakan, ya. Sedangkan Qadar adalah perwujudan dari qada itu sendiri, ya. Kemudian dari kelompok 2. Dari kelompok 2 hasil diskusinya yaitu takdir dibagi menjadi 2. Ada takdir mubram dan ada takdir mu'allaq. Nah, untuk takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah dengan cara apapun, tidak bisa dirubah. Apa contohnya? Kematian. Terus kelahiran. Terus ada lagi? Terjadinya siang dan malam. Kalau siang dan malam berubah, otomatis kiamat. Terus saya tuh lahir di keluarga ini nggak enak. Pengen dilahirkan lagi di. Bisa tidak? Bisa. Tidak? Bisa. Ya. Nah, bisa tidak sudah bisa segini terus dilahirkan lagi, tidak mungkin. Caranya supaya kita tidak menyesal harus bersyukur. Ya. Tadi mudah ya. Nah sekarang takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang masih bisa diubah. Dengan cara apa aja? Contohnya berusaha. Tadi contohnya apa? Kelompok 2. Takdir mu'allaq. Contohnya apa? Oh, mana sisinya? Nah, ini dia ya sini ya. Contohnya di sini kepandaian. Nah, ya kita kalau misalnya pengen pandai ya harus belajar. Jangan malas belajar, pengennya ranking 1, pengen pinter. Malas belajar tapi pengen jadi profesor misalnya. Yang mustahil. Mana ada profesor malas belajar? Adanya profesor, yang profesor nganggur. Ya. Nah, itu tentang takdir mubram dan takdir mu'allaq dari kelompok 2. Kemudian dari kelompok 3. Dari kelompok 3 itu cara menyikapi kita terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita terhadap takdir? Harus bersabar, bersyukur, bertawakal, kemudian apa lagi? Berikhtiar dan berdoa. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi tenang, tidak risau lagi. Meskipun cobaan datang silih berganti, kita tetap sabar. Paham?
kira pada ini, yaitu nama. Nah, hikmah dari kodar dan kodar adalah tadi kita menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup, tidak takut lagi atau tidak merasa tidak merasa seperti tidak punya kejelasan lah. Karena kalau kita sudah beriman kepada kodar, apapun yang akan terjadi kita sudah siap menerimanya. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Kalau bertanya, hari ini belajarnya menyenangkan tidak? Semuanya bisa mengerti? Alhamdulillah. Semoga nanti kita mendapatkan keberkahan dari pembelajaran pada hari ini ya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, tentunya masih dalam pembelajaran agama Islam. Sebelum diakhiri, Bapak berterima kasih karena hari ini pembelajaran berjalan dengan lancar. Apabila Bapak terdapat kesalahan atau perbuatan yang salah, jangan diikuti ya. Dan mohon dimaafkan ya, sebab Bapak ini manusia biasa, bukan dewa, bukan malaikat. Dewa nggak ada ya, dewa ya, malaikat. Bukan nabi, ya. Manusia biasa yang punya salah dan kalau Bapak punya salah dimaafkan tidak deh? Alhamdulillah. Ya. Mungkin itu saja ya pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa pulang dengan hati yang senang dan lebih. Silakan untuk dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh